Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa Bapak ingatkan untuk selalu memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Ketemu kembali dengan Pak Awi di seri materi desain grafis. Kali ini kita akan membuat desain kemasan makanan dengan Corel Draw. Lantas, apa saja materi yang akan kita bahas untuk kali ini? Yang pertama adalah freehand tool, kemudian bezier, intersect, dan combine. Langkah yang pertama tentunya kita masuk ke program kerja atau aplikasi Corel Draw. Kemudian kita bisa membuat lembar kerja dengan cara menekan tombol new document ataupun tanda plus sebelah welcome screen ataupun menekan tombol new pada sudut kiri atas. Selanjutnya adalah create a new document. Name itu diisi dengan nama lembar kerja. Kemudian size kita akan menggunakan kertas A4, kemudian menggunakan ukuran milimeter. Setelah itu tekan OK. Selanjutnya kita akan mengatur lembar kerja kita dengan ukuran tinggi 170 mm atau 17 cm dan lebar adalah 220 mm ataupun 22 cm. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat objek kerja, yaitu dengan cara menekan tombol rectangle. Kita akan membuat persegi panjang dengan ukuran tingginya adalah 170 mm atau 17 cm, sedangkan lebarnya adalah 100 mm ataupun 10 cm. Kemudian kita akan mengatur area yang kita gunakan untuk membuat desain. Misalkan kita gunakan garis freehand, ini kita klik kemudian tekan shift, tarik ke bawah, klik. Ini kita kasih ukuran 20 mm. Nah, untuk menyatukan garis dengan kotak, caranya adalah diseleksi garisnya, klik shift, klik kotaknya, kemudian tekan T. Nah, dan langkah ini kita ulang. Kita buat lagi garis di sebelah kanan. Ini sama. Klik kemudian shift. Kita kasih ukuran misalkan di sini 8. Enter. Kemudian ini caranya hampir sama dengan tadi, kita seleksi dan klik, kemudian tekan huruf R. Nah, kita klik garis sisi kanan, kemudian di copy dengan cara drag, kemudian tempelkan pada garis sisi kanan, klik kanan. Yang bawah kita kopikan saja, klik, tekan Ctrl, kemudian tarik ke bawah sampai ke bawah, kita klik kanan. Kemudian ini kita kasih ukuran 10 mm. Kita seleksi, shift, tekan kotaknya, kemudian tekan huruf B. Nah, begitu. Kemudian yang sebelah kiri juga kita kopikan dengan langkah yang sama. Kita seleksi, kemudian kita kopikan ke sebelah kiri kanan. Nah, setelah selesai, maka ini kita gandakan semuanya.
seleksi semuanya. Kemudian cara mengkopinya adalah kita drag ke samping, tekan kontrol, kita drag samping kanan, kemudian klik kanan. Setelah kita gandakan, kita seleksi, kita tekan grup, kemudian kita tekan huruf P. Nah, ini objek kita seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis agar area kerja kita tampak. Selanjutnya kita buat garis bantu agar area kerja kita tampak. Misalkan kita dari atas, baris atas ini kita klik, kemudian kita geser ke bawah, kemudian kita besarkan objeknya agar kelihatan batasnya. Untuk batas atas lembar kerja, kemudian batas samping kanan dan samping kiri lembar kerja kita dari sisi kanan dan sisi atas. Dan yang paling bawah sekali ini ya, area ini adalah area yang akan kita gunakan untuk membuat desain kemasan. Yang terakhir adalah klik objek, kemudian ungroup all, kemudian hapus semua garis yang ada setelah tadi kita tandai dengan garis batu. Selanjutnya kita akan menggunakan Bezier tool untuk mendesain tampilan gambar. Kita menggambar bebas saja, kira-kira tampilannya seperti itu. Setelah jadi, langkah selanjutnya adalah kita mengklik objek yang pertama, kemudian tekan shift, klik kotak atau objek yang kedua, kemudian tekan intersect. Kemudian silahkan diberi warna dasar atau background bebas sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita ulangi lagi langkah untuk membuat gambar di bagian atas dengan menggunakan Bezier tool. Tentu saja objeknya bentuknya secara bebas. Setelah jadi, maka langkah kita adalah kita klik objek yang pertama, kemudian klik objek yang kedua, kemudian tekan intersect. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah jadi, kita akan menyeleksi antara objek yang pertama dan objek yang kedua, kemudian tekan combine. Kemudian silahkan diberi warna sesuai dengan selera Anda pada bagian background dari kemasan. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan mengkopikan pada lembar bagian belakang untuk kemasan, yaitu warna dasar dan warna backgroundnya dari bagian depan. Setelah background dari kemasan jadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah logo. Caranya yang pertama adalah klik tombol polygon, kemudian kita drag sambil menekan tombol kontrol sehingga jaraknya reposisi. Lalu kita buat sudutnya 20, kemudian kita gunakan shape tool untuk menarik tiap sudut sedikit ke dalam. Kemudian silahkan diwarnai bebas. Gunakan text tool untuk menuliskan logo. Misalkan kita tuliskan Granada Fried Chicken. Ctrl E otomatis di tengah. Kita gunakan font Chopper STD. Tekan Ctrl K untuk memisahkan atas dan bawah. Besarkan tulisan Granada, kemudian atur sedemikian rupa sehingga membentuk tampilan yang menarik. Setelah rapi, maka klik tulisan Granada dan Fried Chicken, kemudian tekan combine. Ctrl klik untuk membuat
fontnya menjadi objek. Untuk memasukkan objek logo yang lain, maka caranya adalah file, kemudian import, kemudian cari lokasi penyimpanan file, kemudian pilih file, import, kemudian klik sembarang. Agar gambar mudah diedit dan diwarnai dengan warna yang berbeda, maka langkahnya adalah bitmap, kemudian outline trace, pilih line art. Kita tunggu beberapa saat, kemudian tekan OK. Nah, ini objeknya sudah bisa kita gandakan, kemudian kita ganti dengan warna yang lain. Agar objek bisa diwarnai dengan warna yang berbeda, maka langkahnya adalah klik kanan objek, kemudian ungroup all objek. Kemudian silakan mewarnai objek sesuai dengan keinginan. Atur tampilan paha ayam yang telah kita buat tadi, kemudian sesuaikan dengan besar kecilnya logo, posisikan pada bagian atas, di atas tulisan Granada misalkan. Dengan freehand, setelah itu kemudian silahkan membuat bulatan-bulatan kecil di atasnya. Kita beri imajinasi bahwa kemudian kita akan membuat sebuah crispy begitu, seolah-olah kemudian bulatan-bulatan kecil itu diratakan di hampir seluruh bagian paha. Kemudian kasih warna yang agak mudah daripada warna paha itu sendiri. Kita klik objek lingkaran atau objek crispy, kemudian dipadukan dengan shift sehingga kita bisa mewarnai secara serentak dengan warna yang sama. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan objek lain di bawah fried chicken. Misalkan kita akan membuat sebuah bintang segi 5. Caranya klik pojok kecil hitam, warna hitam di polygon, kemudian Anda pilih star. Kita buat tumpul sudut bintangnya, kemudian dengan fill 0,2 mm. Kita drag sambil menekan tombol CTRL, kemudian kita drag samping kanan ke kanan untuk menggandakan. Setelah itu tekan Ctrl R. Kita besarkan bintang pada bagian tengah, kemudian atur sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi yang bagus. Kemudian beri warna sesuai dengan keinginan kita. Logo sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy paha ayam yang telah kita buat ke beberapa titik sehingga membuat tampilan lebih dinamis. Setelah selesai melakukan tata letak untuk masing-masing paha ayam, maka kita seleksi semua paha ayam, kemudian tekan group. Langkah selanjutnya adalah klik objek yang telah kita group, kemudian tekan objek, kemudian power clip, kemudian place inside frame, kemudian silahkan mengklik atau memasukkan objek kita ke area kemasan.
kita pilih tekstur atau huruf A, kemudian kita ketikkan netto, misalkan 75 gram. Kemudian kita pilih font sesuai dengan keinginan kita, kemudian atur tampilan ataupun tulisan netto sesuai dengan keinginan kita. Tekan Ctrl K untuk memisahkan antara huruf atas dan huruf bawah. Kemudian kita klik huruf atas, shift, kemudian klik huruf bawah, kemudian kita tekan combine. Selanjutnya warnai secara bebas. Setelah itu kita akan memasukkan logo halal, logo expired dan seterusnya dengan cara klik file, kemudian import, kemudian pilih lokasi Anda menyimpan file, kemudian pilih file dan tekan import, kemudian atur sedemikian rupa sehingga tampilan menjadi reposisi. Selanjutnya kita akan menuliskan sebagai jargon untuk kemasan kita, yaitu misalkan enak renyah pasti enak. Pilih jenis font bebas, kemudian atur tampilan agar reposisi. Untuk mempercantik tampilan, maka buat kotak di seputar jargon, kemudian kasih warna. Setelah itu klik kanan huruf, kemudian order, pilih to front of back. Oke, untuk tampilan halaman depan sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang. Langkah yang pertama adalah kita mengcopy logo dulu dengan cara drag ke samping kanan, kemudian klik kanan. Kemudian import semua logo yang telah kita siapkan dengan cara tekan file, kemudian import, kemudian cari lokasi penyimpanan kita, pilih beberapa logo yang sudah kita siapkan, kemudian tekan import. Atur logo yang telah kita import satu persatu, kemudian dipresisikan dalam kemasan sehingga membuat kemasan menjadi indah. Kemudian tuliskan beberapa kata, misalkan kumpul, ngobrol, makan, bahagia pada salah satu objek yang telah kita sisipkan. Atur juga tampilan yang lain yang telah kita import tadi di beberapa bagian sehingga membuat tampilan semakin menarik.
tuliskan juga beberapa bahan untuk mempercantik tampilan seperti misalkan ayam, tepung, garam, penyedap rasa, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkopikan beberapa ayam yang akan kita jadikan sebagai pemanis untuk kemasan seperti yang kita lakukan pada bagian depan tadi. Setelah kita seleksi semua ayam yang telah kita tebar di kemasan, langkah selanjutnya adalah klik objek, kemudian pilih objek, power clip, pilih insert, please insert frame, kemudian klik pada kemasan. Kita tambahkan di sini tulisan sobek di sini misalkan. Pertama kita akan mengeluarkan insert karakter. Caranya adalah dengan menekan Ctrl F11. Kemudian cari font wording. Kemudian double klik di gambar gunting. Dan kita taruh sini. Kemudian kita tuliskan, kita hadapkan menghadap ke sana. Kemudian kita tambahkan font 8 saja. Tulisannya adalah sobek di sini. Kita tekan Ctrl P untuk menjadikan karakter. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita jadikan karakter dengan cara kita klik, kemudian combine, dan kita warnai dengan warna sesuka kita. Misalkan kita warnai dengan warna merah. Kemudian kita tambahkan garis freehand, kemudian kita klik di sini, dan kita tekan shift, kemudian kita buat garis ini menjadi putus-putus. Nih, klik garis, kemudian tekan Ctrl Shift T. Kemudian kita seleksi dengan gambar di depannya, kemudian tekan combine. Nah, setelah itu kita akan membuat ataupun mengimport. Ini bagian depan. Bagian depan kita seleksi, kemudian file, export. Kemudian ini kita ganti atau namanya kita kasih nama depan. Kemudian ini select only, kemudian export. Oke, kita pilih RGB, kemudian ini biarkan custom 100%, kemudian tekan OK. Dan kita lakukan hal yang sama dengan bagian belakangnya. Kita seleksi, kemudian file, export, kemudian kita kasih nama misalkan bagian belakang, dan select only,
kemudian ekspor. Ini kita pilih RGB, kemudian di OK. Demikianlah untuk pembuatan desain kemasan pada kali ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.